Shalom Bapak Ibu dimanapun pagi ini berada. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 20. Namun saya ingin membaca satu ayat 4 bagian A. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saya beri judul renungan pagi ini yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Sebelum kenaikan ke surga, ia menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan dan mulailah satu era di mana Roh Kudus berkarya melalui para rasul, diaken, dan anak-anak Tuhan. Turunnya Roh Kudus merupakan hadiah terbesar bagi gereja Tuhan. Melalui Roh Kudus kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Juga sanggup menghanguskan dosa, menyucikan hati serta melembutkan setiap hati yang keras. Hanya dengan Roh Kudus kita dapat hidup dalam kekudusan dan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jika kita tidak diinsafkan akan dosa, kita tidak mungkin percaya kepada Tuhan. Roh Kudus bukan hanya menyadarkan seseorang akan dosa-dosa, tetapi juga kebenaran. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu, Roh Kudus akan memimpin seseorang kepada Kristus. Roh Kudus diberikan untuk mengerjakan proses pengudusan dalam kehidupan orang Kristen. Yang dimaksud kudus yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Kristus, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan dan hubungan itu telah dikuduskan oleh Bapa. Status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang sudah dibenarkan. Kekudusan, namun secara moral kita belum kudus karena kita masih sering jatuh di dalam dosa. Roh Kudus tinggal dalam diri kita bukan ketika kita sudah betul-betul sempurna dan tidak berbuat dosa. Ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita walaupun kita masih dapat berbuat dosa. Untuk apa? Untuk memampukan kita hidup dalam proses pengudusan. Manusia berdosa mengalami kerusakan total, di mana seluruh aspek dalam kehidupan manusia mengalami suatu distorsi. Karena itu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, orang percaya memproses pikiran, perasaan, dan kemauan kita hingga mengalami penyucian yang terus-menerus. Masalahnya adalah apakah kita mengizinkan Roh Kudus itu sebagai Tuan atas hidup kita atau sebagai tamu? Jika sebagai tamu, dia tidak mempunyai hak apa-apa atau sangat terbatas. Akibatnya, kita tidak pernah mau mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah cara berpikir dan mengarahkan perasaan kita kembali kepada Tuhan, serta membawa kemauan kita takluk di bawah kehendak Tuhan. Padahal Roh Kudus harusnya memerintah atas pikiran dan kemauan kita. Maka di dalam proses itu yang terpenting adalah relakanlah Roh Kudus memimpin dan mengarahkan kita kepada apa yang Tuhan mau dan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekasih yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak misteri yang orang lain tidak tahu. Yang taunya 3, yakni Tuhan, diri sendiri, dan iblis. Karena Tuhan tahu, maukah kita mempersilahkan Roh Kudus melihat ruang hati kita dan membersihkannya dari segala cara-cara yang tidak beres dan kotor. Mulut kita mungkin terarah kepada Tuhan,
tetapi tindakan kita mengarah kepada iblis dan tidak mempermuliakan Tuhan. Jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan semakin dikuasai oleh firman dan hati kita semakin dibersihkan sehingga kita dapat peka dan mentaati kehendak Tuhan untuk mengalami satu pertumbuhan iman di dalam proses pengudusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai hari ini dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.